Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dito Daniel Rumapea dengan NIM L1A1-272. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Hamamelidaceae, Sapindaceae, Anasardiaceae, dan Burseraceae dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fors Bambang Irawan SP, MSc IPU. Famili yang pertama, Hamamelidaceae. Pengertian Hamamelidaceae. Hamamelidaceae adalah salah satu anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Saxifragales, clade dikotil sejati, inti atau core eudikotil. Namun tidak termasuk ke dalam dua kelompok besar, Rhosidae dan Asteridae. Suku Hamamelidaceae. Hamamelidaceae keluarga witch hazel atau ordo Saxifragales terdiri dari sekitar 30 marga dan sekitar 100 spesies semak dan pohon yang berasal dari daerah beriklim tropis dan hangat. Beberapa spesies dibudidayakan sebagai tanaman hias. Klasifikasi Hamamelidaceae. Kingdom Plantae atau tumbuhan, Subkingdom Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh. Subdivisi Spermatophyta atau menghasilkan biji. Divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelas Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil. Subkelas Rhosidae, Ordo Hamamelidales, Famili Hamamelidaceae, Genus Altingia, Spesies Altingia excelsa-noronha, nama lokal rasa mala, mala tulasan, mendung. Morfologi Hamamelidaceae. Pohon atau semak deciduous atau evergreen dengan rambut bintang atau stalate pada ranting. Daun-daun tunggal mempunyai daun-daun penumpu. Daun alternate, tepi daun bergerigi sampai beringgit, stipulate. Bunga unisex atau bisex, beraturan perian kecil sepal 4-5, bersatu di pangkal, petal 4-5, lepas stamen 2-8, tersusun dalam lingkaran. Bunga kecil tersusun sebagai bunga majemuk dengan bentuk berupa bulir atau bongkol. Masing-masing bunga dengan hiasan bunga rangkap, kadang-kadang mahkota tidak ada atau bunga sama sekali telanjang. Buahnya buah kendaga dengan yang beruang dua. Kalau masak seringkali pecah sepanjang sekat-sekatnya atau septisid. Biji dengan endosperm dan lembaga yang lurus. Contoh Hamamelidaceae. 1. Hamamelidaceae virginia. Hamamelis virginia yang dikenal sebagai witch hazel, common witch hazel, dan American witch hazel adalah spesies semak berbunga asli Amerika Utara bagian timur, dari Nova Scotia di barat hingga Minnesota, dan Florida Selatan ke tengah hingga Texas Timur. Berikut merupakan penampakan dari tumbuhan witch hazel. Morfologi tumbuhan ini adalah tumbuhan perubatan Hamamelis tergolong dalam keluarga Hamamelis. The Virginia witch hazel adalah pokok renek seperti pohon yang bisa tumbuh setinggi 10 meter. Ia dapat dijumpai di hutan lebat Amerika Utara, tetapi di Eropa kita bisa menjumpainya di taman. Bunga yang harum dan berwarna kuning cerah, seperti karang di ranting kosong. Setelah daunnya habis pada akhir musim gugur atau musim sejuk, buah-buahan dari tanaman perubatan Hamamelis membentuk kapsul berbulu seperti hazelnut pada musim panas berikutnya, yang akan terbuka ketika matang dan membuang biji selama beberapa meter. Kulit kayu dan daunnya digunakan secara perubatan. Daun hazel penyihir Virginia dikumpulkan pada musim luruh, sedangkan kulit, dahan, dan ranting hanya pada musim bunga. Kegunaan dari tanaman ini adalah penduduk asli Amerika menghasilkan ekstrak witch hazel dengan merebus batang semak dan membuat ramuan yang digunakan untuk mengobati pembengkakan, pembengkalan, dan tumor. Awal Puritan pemukim di New England diadopsi obat ini dari penduduk asli dan penggunaannya menjadi banyak didirikan di Amerika Serikat. Ekstrak tumbuhan digunakan dalam astringen witch hazel. Virginia menghasilkan jenis tanin tertentu yang disebut hamamelitanin. Salah satu zat tersebut menampilkan aktivitas sitoksik tertentu terhadap sel kanker usus besar. Kulit kayu dan daunnya digunakan oleh penduduk asli Amerika dalam pengobatan radang luar.
Ekstrak pons adalah penyulingan kulit kayu yang populer dalam alkohol encer. Kayunya berwarna coklat kemerahan muda, kayu gupal hampir putih, berat, keras, berbutir rapat dengan kepadatan 0,86. Contoh yang kedua, Altingia excelsa atau rasa mala. Rasa mala atau bahasa latinnya Altingia excelsa adalah pohon hutan yang dapat tumbuh sangat tinggi, mencapai 40 hingga 60 meter. Pohon ini bernilai ekonomi karena kayunya yang kuat dan menghasilkan damar yang berbau harum dan menjadi bahan campuran pengharum ruangan. Daun yang masih muda berwarna merah dan dapat disayur, dilalap, atau dijadikan obat, batuk. Kayunya kuat dan dipakai sebagai bahan untuk jembatan, bantalan rel kereta api, lantai, hingga perahu. Berikut merupakan penampakan dari tumbuhan rasa mala. Morfologi tumbuhan ini adalah pohon rasa mala merupakan tumbuhan yang selalu hijau. Pada habitat alami, tinggi rasa mala dapat mencapai 40 meter hingga 60 meter dengan cabang bebas 20 meter hingga 35 meter. Diameter batangnya sekitar 80 cm hingga 150 cm. Pada bagian kulit, memiliki tekstur halus dan berwarna abu-abu, dan kayunya berwarna merah. Pohon ini dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian 500 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut dengan kondisi berbukit dan lembab. Curah hujan yang diperlukan adalah 100 mm per bulan pada kondisi tanah vulkanik yang subur. Pohon rasa mala muda memiliki tajuk yang rapat dan berbentuk seperti segitiga atau piramid, kemudian semakin membulat sesuai dengan pertambahan usia pohon. Daun-daun rasa mala berukuran 6 cm hingga 12 cm dan lebar 2,5 cm hingga 5 cm, serta berbentuk lonjong dengan letak bergiliran. Tepi daun berbentuk bergerigi halus. Bunga rasa mala merupakan bunga berkelamin satu, sehingga terdapat bunga jantan dan betina di pohon yang sama. Berdasarkan karakternya, bunga yang tidak memiliki kelopak dan mahkota, benang sari yang banyak, dan kepala putih berupa papila, maka secara alami penyerbukannya dibantu oleh angin atau serangga. Klasifikasi tanaman ini: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Hamamelidales, famili Hamamelidaceae, genus Altingia, spesies Excelsa noronha. Manfaatnya adalah kayu rasa mala merupakan jenis kayu di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena kuat dan bisa menghasilkan damar. Kayu yang dihasilkan dari pohon ini termasuk kayu yang kuat dan awet, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Damar dari kayu rasa mala berbau harum. Biasanya digunakan sebagai campuran parfum ruangan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Jenis pohon damar memiliki banyak manfaat. Selain bisa digunakan sebagai bahan bangunan dan campuran parfum, daun pohon damar yang masih muda juga bisa dibuat menjadi sayur, lalapan, dan obat batuk. Biasanya daun yang masih muda berwarna merah dan tidak terlalu alot. Contoh yang ketiga, Liquidambar styraciflua. American sweet gum atau Liquidambar styraciflua adalah pohon berganti daun dalam genus Liquidambar yang berasal dari daerah beriklim hangat di Amerika Utara bagian timur dan daerah pegunungan tropis di Meksiko dan Amerika Tengah. Pohon American sweet gum salah satu flora hutan yang memiliki kayu berharga, terutama di Amerika Serikat bagian tenggara. Pohonnya sendiri merupakan tanaman hias yang populer di daerah beriklim sedang karena bentuknya yang menjari dan memunculkan warna merah yang indah di musim gugur. Berikut merupakan penampakan dari tumbuhan American sweet gum. Morfologi dari tumbuhan ini adalah daunnya memiliki 5, tapi kadang-kadang 3 atau 7, lobus palmate runcing. Daun-daun tersebut kebanyakan memiliki lebar 8-13 cm, berwarna hijau tua, halus, mengkilap, berbentuk bintang atau menjadri, dan beberapa kultivar memiliki gerigi di tepi daunnya. Umumnya daun American sweet gum akan mengalami perubahan warna atau autumn, dari hijau ke kuning, oranye, merah, kemudian ungu di musim gugur. Bunga-bunganya muncul pada bulan Maret hingga Mei dan bertahan sampai musim gugur. Kadang-kadang bertahan hingga musim dingin. Ukurannya sekitar 3-40 cm dengan dan ditutupi dengan bulu halus. Buah American sweet gum majemuk yang khas, keras, bulat, diselimuti duri dan berdiameter 3-4 cm. Setiap buah berisi 1 hingga 2 biji kecil.
Pohonnya berukuran sedang hingga besar, antara 15-20 meter. Ia dapat tumbuh di mana saja di alam liar. Pohon American Sweet Gum juga memiliki usia yang cukup panjang, yaitu 400 tahun. Dari kejauhan, pohon American Sweet Gum berbentuk simetris dan mahkotanya berbentuk bulat pada pohon-pohon dewasa. American Sweet Gum dapat tumbuh dengan baik di daerah yang lembab, tanah asam, tanah lempung, atau tanah liat, dan mentolerir dryness yang buruk. Manfaatnya adalah, kayunya adalah salah satu kayu keras komersial paling penting di Amerika Serikat dan tergolong kayu kuat, keras, berat, dan awet. Dalam industri pertukangan, kayunya disebut sebagai kenari satin dan merupakan salah satu bahan terpenting dari produsen kayu lapis. Kayu American Sweet Gum sering digunakan untuk membuat mebel, interior, bantalan rel kereta api, kotak cerutu, peti, lantai, dan tong. Pohonnya menghasilkan getah yang sangat bermanfaat. Getah tersebut digunakan untuk keperluan medis maupun untuk membuat makanan, terutama permen karet. Famili yang kedua, Sapindaceae. Pengertian Sapindaceae. Sapindaceae atau suku lerak-lerakan merupakan salah satu anggota tumbuhan berbunga yang banyak dijumpai di daerah tropika dan kebanyakan berbentuk pohon. Karakteristik Sapindaceae. Kebanyakan spesies anggota Sapindaceae merupakan semak, perdu, atau pohon, kadang-kadang berupa liana dengan alat-alat pembelit. Daun tunggal atau majemuk menyirip, tunggal atau berganda. Duduk daun tersebar, jarang berhadapan, dengan atau tanpa daun penumpu. Famili Sapindaceae. Keluarga Sapindaceae atau Sapindaceae adalah keluarga dari tanaman yang mencakup sekitar 2000 spesies dibagi menjadi 140 genera berbunga. Dia diwakili di seluruh dunia. Sapindaceae adalah spesies kayu, kebanyakan pohon atau semak, kadang-kadang merambat. Morfologi Sapindaceae. Bunga banci, berkelamin tunggal atau poligam, seringkali berumah dua, tersusun atas dalam rangkaian yang bermacam-macam, biasanya berbentuk malai, zygomorph, dengan bidang simetri miring, daun kelopak 5, bebas atau berletakan, tersusun seperti genting atau katup, daun mahkota 3-5, seringkali tidak terdapat, cakram biasanya terdapat, seringkali pada satu sisi saja di luar lingkaran benang sari 8, kadang-kadang 5, 10, atau banyak, tertanam di sebelah dalam cakram. Tangkai sari bebas, sering berambut, kepala sari beruang 2, bakal buah sering menumpang, dekat pangkal berlekuk atau berbagi, biasanya beruang 3, seringkali hanya beruang 2, tiap waktu kebanyakan hanya berisi 1 bakal biji, ada kalanya 2 atau lebih. Contoh Sapindaceae. 1. Guarana. Guarana atau Paulinia cupana adalah tanaman asal Brazil yang termasuk dalam kategori Sapindaceae atau termasuk dalam keluarga tanaman maple. Hidup dengan cara merambat dan berkelompok dengan daun yang lebar disertai gugusan bunga. Tanaman ini memiliki kulit buah berwarna merah dengan daging berwarna putih. Juga terdapat biji hitam yang ukurannya seperti kopi. Berikut merupakan penampakan dari tumbuhan guarana. Morfologi dari tanaman ini adalah guarana memiliki daun-daun yang besar dan bunga yang berkelompok, dan dikenal karena buahnya, yang besarnya sama dengan biji kopi. Sebagai suplemen diet, guarana adalah penambah energi yang efektif karena mengandung kafeina 2 kali lebih banyak daripada kafeina yang terkandung dalam biji kopi. Warna buahnya berkisar dari coklat hingga warna merah dan mengandung biji hitam yang sebagian tertutup oleh aril putih. Kontras warna buah yang dibelah disamakan dengan penampakan bola mata dan menjadi dasar mitos asal-muasal masyarakat Saremewe. Contoh yang kedua, rambutan. Tanaman rambutan adalah salah satu jenis buah yang tropis serta iklim basah. Bahkan kita bisa menemukan tanaman ini dengan mudah karena kebanyakan warga masyarakat Indonesia memiliki tanaman rambutan. Berikut merupakan penampakan dari tumbuhan rambutan. Klasifikasi dari tanaman ini adalah Kingdom Plantae, Infrakingdom Streptophyta, Subkingdom Viridiplantae, Divisi Tracheophyta, Superdivisi Embryophyta, Subdivisi Spermatophytina, Kelas Magnoliopsida,
Ordo Sapindales, Superordo Rosanae, famili Sapindaceae, genus Napelium L, spesies Napelium lapaceum L. Morfologi tanaman ini. Tanaman rambutan memiliki dua jenis akar, yaitu akar samping dan juga akar tunggang. Akar dari tanaman rambutan ini berwarna coklat dan memiliki serabut akar, di mana ini akan berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral yang ada di dalam tanah. Pada umumnya, tinggi pohon rambutan ini mencapai 15 meter atau lebih dari itu. Batang rambutan berwarna coklat dengan bentuk yang bulat dan tidak beraturan, serta berdiameter bisa mencapai 40 hingga 60 cm. Manfaat dari tanaman ini adalah buah rambutan kebanyakan yang masih mentah digunakan untuk menyembuhkan diare dan disentri. Kulit rambutan digunakan sebagai astringen. Daun rambutan digunakan untuk meringankan sakit kepala. Kulit buah kering digunakan dalam pengobatan tradisional. Rebusan kulit kayu rambutan digunakan sebagai obat untuk sariawan atau infeksi ragi. Contoh yang ketiga, matoa. Matoa adalah tanaman buah khas Papua. Pohon matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan berdiameter rata-rata maksimum 100 cm. Pohon matoa umumnya berbuah sekali dalam setahun. Biasanya pohon ini berbunga pada bulan Juli sampai Oktober dan berbuah 3 atau 4 bulan kemudian. Penyebaran buah matoa di Papua hampir terdapat di seluruh wilayah dataran rendah, hingga ketinggian kurang lebih 1.200 meter dari permukaan laut. Pohon ini tumbuh baik pada daerah yang kondisi tanahnya kering atau tidak tergenang, dengan lapisan tanah yang tebal. Matoa juga terdapat di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua New Guinea. Buah matoa memiliki rasa yang manis. Berikut merupakan penampakan tumbuhan matoa. Morfologi dari tanaman ini adalah akar tanaman matoa berakar tunggang dan berwarna coklat. Perakaran matoa bisa menembus permukaan tanah jika umur tanaman sudah mencapai puluhan tahun atau berumur puluhan tahun. Matoa merupakan tumbuhan dengan bentuk pohon dengan tinggi 20-40 meter dan memiliki ukuran diameter batang dapat mencapai 1,8 meter. Batang tanaman buah matoa ialah batang silindris, tegak, dengan warna kulit batang coklat keputih-putihan. Permukaan kasar, batangnya bercabang banyak sehingga membentuk pohon yang rindang. Percabangan simpodial, arah cabang miring hingga datar. Tanaman matoa memiliki daun majemuk tersusun berseling 4-12 pasang anak daun. Saat muda, daunnya cenderung berwarna merah cerah, sedangkan dewasa berubah menjadi hijau, dengan bentuk jorong, panjang 30-40 cm, dan lebar 8-15 cm. Helaian daun tebal dan kaku, memiliki ujung meruncing atau asuminatus, dengan pangkal tumpul atau obtusus, dan tepi rata. Pertualangan daun menyirip atau pinnate, dengan permukaan atas dan bawah halus, berlekuk pada bagian pertulangan. Tanaman ini memiliki bunga majemuk berbentuk corong dan terdapat di ujung batang. Tangkai bunga bulat cukup pendek berwarna hijau dan kelopak berambut hijau. Memiliki benang sari yang pendek, jumlahnya banyak berwarna putih. Putik bertangkai dengan angkal membulat, juga berwarna putih dengan mahkota terdiri dari 3-4 helai berbentuk pita berwarna kuning. Buah matoa memiliki bentuk bulat atau loncong dengan panjang 5-6 cm. Kulitnya berwarna hijau, merah, atau kuning, tergantung varietas. Daging buah termasuk lembek dan bagian dalamnya memiliki warna putih kekuningan. Buah matoa memiliki biji dengan bentuk biji yang bulat dan berwarna coklat muda sampai kehitam-hitaman. Manfaat dari tanaman ini adalah, selain lezat, buah matoa ternyata memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Manfaat yang pertama adalah untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Buah matoa dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi karena kandungan zat yang bersifat diuresis. Kandungan ini dapat meningkatkan jumlah cairan yang dikeluarkan dari tubuh. Jika kadar cairan di dalam tubuh tinggi, akan membuat tekanan darah meningkat. Kedua, matoa dapat menangkal penyakit kronis. Hal ini dikarenakan buah matoa memiliki kandungan zat tanin yang merupakan antioksidan. Antioksidan sendiri merupakan penangkal utama radikal bebas yang menyerang tubuh. Famili yang ketiga, Anarsadiaceae. Pengertian Anarsadiaceae. Anarsadiaceae atau suku mangga-manggaan adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Sapindales, clade Eurosidae 2.
Famili Anarsadhiaceae merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri habitus perdu, pohon, daun tunggal atau majemuk, tersebar, bunga majemuk biseksual atau uniseksual, pentameter, stamen 5-10, sering terdapat staminodium, terdapat diskus untuk bentuk cincin dekat stamen, ovarium superum atau seminiferum dengan 1-5 karpel, ruang sejumlah karpel, 1-2 ovum tiap ruang, buah tunggal, contoh Mangifera indica, habitus perdu atau pohon, buah tunggal berupa drupa, bunga majemuk bisa biseksual ataupun uniseksual. Klasifikasi Anasardiaceae. Kerajaan Plantae, Kingdom Angiospermae, kelas Eudicotyl, subkelas Rhosidae, ordo Sapindales, famili Anasardiaceae. Contoh Anasardiaceae. 1. Mangga. Mangga atau mempelam adalah nama sejenis buah, demikian pula nama pohonnya. Mangga termasuk ke dalam marga Mangifera yang terdiri dari 35-40 anggota dari suku Anasardiaceae. Nama mangga berasal dari bahasa Tamil, mankai, yang berarti man, pohon mangga, dan kai yang berarti buah. Berikut merupakan penampakan dari tanaman mangga. Klasifikasi tanaman ini adalah Kingdom Plantae, Subkingdom Thraseobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Sapindales, famili Anasardiaceae, genus Mangifera, spesies Mangifera indica L. Manfaat dari tanaman ini adalah manfaat pohon mangga menghasilkan buah yang rasanya enak mengandung vitamin A dan C. Pohon mangga mempunyai daun yang rimbun sebagai peneduh, membuat sejuk di sekitar rumah dan lingkungan menghasilkan oksigen untuk pernafasan manusia. Kumpulan akar pohon mangga yang kuat mencengkram tanah, memberikan perlindungan terhadap tanah dari bahaya erosi dan tanah longsor. Morfologi tanaman ini adalah akar tanaman mangga terdiri dari akar tunggang dan akar cabang. Akar tunggang berukuran sangat panjang, bisa mencapai kedalaman 6 meter. Pemanjangan akar tunggang pada tanaman mangga akan berhenti apabila akar tersebut telah mencapai permukaan air tanah, dan selanjutnya akan membentuk akar cabang di dalam tanah. Semakin ke dalam, jumlah akar cabang yang terbentuk semakin sedikit. Tanaman mangga akan membentuk akar cabang paling banyak dalam kedalaman 30-60 cm di bawah permukaan tanah. Batang tumbuh tegak dengan percabangan dan ranting banyak. Cabang dan ranting ditumbuhi daun lebat dengan tajuk berbentuk kubah, oval, atau memanjang. Kulit batang pohon mangga tebal dan kasar, banyak celah-celah kecil yang bersisik bekas tangkai daun. Warna kulit batang biasanya coklat tua hingga abu-abu kehitaman. Bunga mangga tumbuh dari tunas ujung, terangkai dalam tandan sebagai bunga majemuk. Rangkaian bunga berbentuk kerucut. Jumlah bunga pada sekitar tandan berkisar antara 1.000 sampai 6.000 kuntum, berukuran kecil dengan diameter antara 8 sampai 6 mm. Dalam setiap rangkaian bunga terdapat bunga jantan dan hermaprodit dengan jumlah jantan lebih banyak. Diperkirakan dalam satu tandan hanya terdapat 1,25 sampai 77,9% bunga hermaprodit. Kelopak dan mahkota berjumlah 5 lembar. Panjang daun mahkota 2 kali lebih panjang kelopak. Warna bunga kekuningan. Warna bagian tepi mahkota putih ketika akan layu. Warna mahkota berubah menjadi kecoklatan hingga kemerahan. Bakal buah tidak bertangkai. Pada bagian ujungnya terdapat kepala butik dalam satu bunga hermaprodit. Kadang-kadang terdapat 3 bakal buah. Contoh yang kedua, kedondong. Kedondong adalah tanaman buah yang tergolong ke dalam suku mangga-manggaan atau Anasardiaceae. Kedondong ini merupakan tanaman buah yang umumnya banyak sekali terdapat di seluruh daerah tropis dan termasuk ke dalam Angiospermae. Berikut merupakan penampakan dari tanaman kedondong. Klasifikasi tanaman ini adalah Kingdom Plantae, Subkingdom Thraseobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Sapindales, famili Anasardiaceae, genus Spondias, spesies Spondias dulcis Fors.
Manfaat tanaman ini adalah dikenal di berbagai pelosok dunia, berbagai manfaat obat dari buah, daun, dan kulit batangnya, dan dari beberapa negara dilaporkan adanya pengobatan borok, kulit perih, dan luka bakar. Tiap 100 gram bagian buah yang dapat dimakan mengandung 60-85 gram air, 0,5-0,8 gram protein, 0,3-1,8 gram lemak, 8-10,5 gram sukrosa, 0,85-3,60 gram serat. Daging buahnya merupakan sumber vitamin C dan zat besi. Buah yang belum matang mengandung pektin sekitar 10%. Morfologi dari tumbuhan ini adalah tumbuhan ini berakar tunggang dan berwarna coklat tua. Tumbuhan ini mempunyai batang yang berkayu atau lignosus, yang biasanya keras dan kuat karena sebagian besar terdiri dari kayu yang terdapat pada pohon dengan bentuk batangnya yang bulat atau teres dan tumbuh tegak. Percabangan batangnya yaitu simpodial, di mana batang pokoknya sukar untuk ditemukan karena dalam perkembangannya kalah cepat dan besar pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Permukaan batang halus dan berwarna putih kehijauan. Tumbuhan ini termasuk ke dalam tanaman berdaun majemuk, bagian yang terlebar yang berada di tengah-tengah helaian daunnya berbentuk jorong atau ovalis. Pangkal daun runcing atau acutus, ujung daun meruncing atau acuminatus, warna daun hijau dengan panjang daunnya 5-8 cm dan lebar 3-6 cm. Dilihat dari arah tulang-tulang cabang yang besar pada helaian daun kedondong, ini termasuk daun yang bertulang menyirip dengan jumlah anak daun yang gasal atau impraripinatus, dan anak daun yang berpasang-pasangan, tepi daunnya rata atau integer. Contoh yang ketiga, jambu mete atau Anasardium occidentale L. Jambu monyet atau jambu mate adalah jenis tanaman dari suku Anasardiaceae yang berasal dari Brazil dan memiliki buah yang dapat dimakan. Yang lebih terkenal dari jambu mete adalah kacang mede. Kacang mete atau kacang mente, bijinya yang bisa dikeringkan dan digoreng untuk dijadikan berbagai macam penganan. Berikut merupakan penampakan dari tumbuhan jambu mete. Klasifikasi tanaman ini adalah Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Rhosidae, Ordo Sapindales, Famili Anasardiaceae, genus Anasardium, spesies Anasardium occidentale L. Manfaat dari tanaman ini adalah kayunya dapat dijadikan bahan bangunan, peralatan rumah tangga, dan kerajinan tangan. Kulit kayunya digunakan pada industri batik atau untuk bahan penyamak. Daun muda bisa dimakan sebagai lalap atau mentah atau dikukus terlebih dahulu. Buah semu rasanya sepat, bisa dimakan sebagai rujak, dibuat minuman, anggur atau selai. Jika sudah diolah, harga biji jambu monyet cukup mahal, dikenal dengan nama kacang mete. Kulit bijinya mengandung Chasshewood Cell Liquid atau CNSL. Jika cairan tersebut mengenai mulut, dapat menimbulkan peradangan. Setelah diolah, CNSL dapat digunakan untuk bahan pelumas, insektisida, pernis, plastik, dan lain-lain. Morfologi dari tanaman ini adalah akar tanaman jambu mente memiliki akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang menembus tanah menuju pusat bumi sampai pada kedalaman 5 meter lebih, sedangkan akar-akar kerabut tumbuh menyebar dalam tanah secara horizontal. Batang-batang tanaman jambu mente merupakan batang sejati, berkayu, dan keras. Batang tanaman bercabang dan memiliki banyak ranting sehingga dapat membentuk mahkota yang tinggi dan indah. Batang jambu mente bisa mencapai tinggi hingga 7-10 meter. Daun jambu mente merupakan daun tunggal. Daun jambu mente tumbuh pada cabang-cabang dan ranting secara berselang-seling dan juga merupakan tempat berlangsungnya proses asimilisasi. Daun jambu mente berbentuk bulat panjang hingga oval dan membulat hingga meruncing di ujungnya. Bunga tanaman jambu mente tumbuh pada ujung tunas atau ranting yang baru terbentuk sehingga buah muncul pada permukaan luar tajuk tanaman. Famili yang keempat, Burseraceae. Pengertian Burseraceae.
Burseraceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Sapindales, Clade Eurosidae 2. Famili Burseraceae. Burseraceae adalah berukuran sedang, keluarga dari 17-19 genera, dan sekitar 540 spesies dari tanaman berbunga. Jumlah sebenarnya berbeda sesuai dengan periode waktu di mana sumber tertentu ditulis untuk menggambarkan keluarga ini. Burseraceae juga dikenal sebagai keluarga kayu obor, keluarga Comenian dan Mur, atau hanya keluarga pohon dupa. Keluarga itu mencakup pohon dan semak dan berasal dari daerah tropis Afrika, Asia, Australia, dan Amerika. Klasifikasi Burseraceae. Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Burseraceae. Morfologi Burseraceae. Akar berbanir kuncup, bergetah putih, damar atau krim, resin. Komposisi daun bersirip tunggal, anak daun asimetris. Tangkai daun terkadang membengkak pada kedua ujung. Tepi anak daun rata dan bergerigi. Tekstur kulit batang berserat dan berpasir. Buah batu, endosperm atau isi biji dapat dimakan seperti kacang tanah. Contoh Burseraceae. 1. Kenari. Kenari adalah tumbuhan berpotensi ekonomi yang merupakan anggota suku Burseraceae. Tumbuhan ini berasal dari kawasan Malaysia Timur dan diambil buahnya untuk dimakan, terutama bagian dalam bijinya. Daerah utama asalnya adalah Maluku sampai Vanuatu. Berikut merupakan penampakan tanaman kenari. Morfologi dari tanaman ini adalah pohon kenari mempunyai struktur batang tegak dan mampu tumbuh mencapai ketinggian 45 meter. Tinggi banri sekitar 3 meter dengan lebar 1,5 meter. Warna batangnya bervariasi, mulai dari putih, kelabu, sampai coklat gelap. Di dalam kulit batang kenari tersimpan getah berwarna putih dan bersifat lengket. Ketika getah telah terkena udara lingkungan, maka akan mengubah menjadi kekuningan menyerupai lilin. Sistem perakaran tanaman kenari adalah akar tunggang. Akar primer dan lateral tumbuh secara cepat pada awal pertumbuhan, sehingga membentuk satu atau lebih akar-akar utama. Getah yang dihasilkan pohon kenari hanya ada ketika daunnya sudah tumbuh. Hal ini disebabkan ketika musim kemarau, tumbuhan kenari berada pada tahap dorman, yaitu tidak memiliki daun ataupun getah. Oleh karena itu, getah kenari baru dihasilkan ketika musim hujan. Sistem pertulangan daun kenari menyirip dan merupakan jenis daun tunggal majemuk. Daunnya tumbuh secara berpasangan sekitar 4-5 pasang pada setiap tangkai. Bentuk daunnya agak memanjang dan tekstur permukaan daun kenari licin serta mengkilap. Bunga kenari merupakan kelompok bunga berkelamin tunggal. Bentuk bunganya malai dengan jumlah kelopak dan mahkota bunga berbilang 5. Klasifikasi tanaman ini adalah Kingdom Plantae, Subkingdom Thresceobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, Subkelas Rosidae, ordo Sapindales, famili Burseraceae, genus Canarium, spesies Canarium ovantum. Manfaat dari tanaman ini adalah pohon kenari adalah salah satu jenis tanaman berkayu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pohon peneduh. Hal itu dikarenakan daunnya yang rimbun dan akarnya tidak merusak bangunan, serta jalan sekitarnya. Kenari sering ditanam di pinggir jalan, hutan kota, dan menjadi pohon yang ditanam untuk program penghijauan. Bagian dari pohon kenari yang paling diharapkan adalah buahnya yang berisi biji yang terbungkus cangkang keras. Buahnya berisi daging yang mengandung lemak yang protein tinggi. Contoh yang kedua, wiyu atau Garuga frolibunda. Wiyu adalah suatu tumbuhan yang tingginya dapat mencapai 45 meter dan di referensi lain menyebut bahwa tumbuhan ini memang berukuran sedang dan bertinggi antara 30-40 meter. Daunnya ini berbentuk spiral dan berdaun sewaktu di ujung percabangan. Berikut merupakan penampakan tanaman wiyu. Morfologi tanaman ini adalah pohon dengan tinggi mencapai 45 meter, batang tegak lurus dengan diameter 100-150 cm dan bagian bawahnya berbanir.
Kulit batangnya berwarna kelabu, daun tersusun majemuk, menyirip ganjil, yang terdiri atas 4-15 pasang anak daun. Bunga amat kecil, berwarna hijau kekuningan. Buah berwarna hijau kehitaman, berbentuk hampir seperti lonceng. Kayu kambing umumnya tumbuh dalam hutan-hutan yang masih asli dan hutan sekunder. Klasifikasi tanaman ini adalah Kingdom Plantae, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Rosidae, Ordo Sapindales, Famili Burseraceae, Genus Garuga, Spesies Garuga floribunda. Manfaat dari tanaman ini adalah sebagai perawatan wanita nifas atau sehabis melahirkan. Untuk asma, buahnya digunakan untuk penyakit disentri. Contoh yang ketiga, kenari babi atau Sanarium desumanum. Sanarium desumanum adalah pohon di keluarga Burseraceae. The specific julukan desumanum adalah dari bahasa Latin yang berarti terbesar, mengacu pada ukuran pohon. Klasifikasi tanaman ini adalah Kerajaan Plantae, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Ordo Sapindales, Famili Burseraceae, Genus Canarium. Tingkat famili. Sanarium adalah marga dari sekitar 75 jenis pohon tropis dari suku Burseraceae. Asal tanaman ini adalah Afrika tropis, Asia Selatan, Nigeria Selatan, Madagaskar, Mauritius, India, Tiongkok Selatan, Indonesia, dan Filipina. Tinggi tumbuhan hijau abadi ini dapat mencapai 40-50 meter menurut International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN. Spesies Canarium kipela yang endemis Indonesia terancam punah. Manfaat dari tanaman ini adalah beberapa spesies mempunyai biji yang dapat dimakan, juga dikenal sebagai kenari, pili, atau galip. Sanarium indicium dan Sanarium ovatum adalah jenis-jenis yang terkenal akan bijinya di Indonesia dan Filipina. Spesies Sanarium luzonicum terkenal karena menghasilkan resin elemi. Sanarium odontophyllum atau disebut juga dabal terkenal akan buahnya yang rasanya mirip buah apokat. Buahnya bisa dimakan setelah direndam di air hangat. Buah spesies ini mengandung protein, karbohidrat, dan lemak sehingga cocok sebagai bahan pangan. Sekian dari saya, terima kasih.